Halo teman-teman sekalian, kita sampai kepada pelajaran tentang Web Analytics. Apa itu Web Analytics? Web Analytics itu sebetulnya berguna untuk mengukur, mengkoleksi, kemudian menganalisa, dan kemudian memberikan report dari data-data internet dengan tujuan untuk mengetahui, ya, mengetahui seberapa optimalisasi dari website kita. Ya, nah ini nanti akan digunakan juga untuk menganalisa, ya, apakah website kita itu sudah sesuai, sudah mencapai sasarannya, dan dilihat oleh banyak konsumen yang menjadi target kita. Jadi tujuan web analytics sendiri memang adalah untuk memahami pola traffic dari website itu, untuk mengukur hasil advertising kita, ya, meningkatkan juga kualitas konten-kontennya, ya, kemudian kita bisa mentargetkan audiensnya, ya, kemudian juga menurunkan bounce rate. Masih ingat apa itu bounce rate? Bounce rate itu adalah ketika orang masuk ke dalam website kita hanya dalam berapa detik kemudian keluar lagi. Kalau itu tinggi, berarti website kita kurang menarik bagi konsumen atau bagi calon-calon konsumen kita. Kita harus perbaiki website kita. Seperti itu. Nah, ada dua tipe dari web analytics yang disebut off-site web analytics atau on-site web analytics. Ya, off-site itu untuk mengukur dan menganalisa data-data yang ada, yang sudah berlalu pun kita jadikan satu menjadi sebuah grafik. Kalau on-site adalah saat tersebut, ya, saat kita melihat websitenya, nah saat itu data-data itu langsung ditampilkan, naik turunnya, ya, itu. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana dia mengkoleksi data? Ada 4 metode. Metode yang pertama disebut log file analysis, ya, di mana nanti mereka akan melihat dari log dari file-file tersebut, ya, kemudian mereka akan menganalisa dari sikap dari pengunjung kita. Misalnya, oh, pengunjung kita itu banyak pada malam hari, banyak perempuan daripada pria, misalnya seperti itu. Atau juga dia menggunakan cookies. Cookies itu adalah semacam small file kecil gitu ya, yang dipasangkan, ditempelkan kepada orang ya yang melihat website kita, sehingga kita bisa melihat data-data orang tersebut. Seperti itu. Atau disebut juga bisa menggunakan page tagging. Page tagging itu adalah merupakan codingan ya, codingan dari JavaScript, kode yang nanti bisa merecord aktivitas dari eksternal server yang masuk ke situ. Atau juga bisa menggunakan paket sniffing, ya, sniffing di mana itu juga akan mengcapture data-data dari orang yang masuk ke dalam website tersebut. Jadi ada banyak cara untuk mengoleksi data yang digunakan untuk tujuan marketing. Berikutnya, ini cookies ya. Cookies sendiri ada yang disebut transient cookies dan persistent cookies. Pernah kan kita membuka sebuah website, kemudian website itu muncul lagi. Ya, jadi cookies-nya itu udah persisten. Sekali dia ada di browser kita, ya, itu akan nempel di situ gitu. Kecuali sampai akhirnya kita meremove. Ya. Nah, kalau transient cookies itu hanya pada visitor komputer saja. Gitu ya. Jadi kita kalau kita delete ya sudah hilang, gitu ya. Nah, bahaya kalau kita memiliki persistent cookies untuk website-website yang tidak layak gitu ya, yaitu akan menempel terus-menerus dan menampilkan iklan-iklan yang tidak bagus kadang-kadang ya. Oke. Nah, Google sendiri memiliki namanya Google Analytics. Dia akan mengukur, men-tracking, kemudian memberikan report ya supaya kita bisa mengoptimalisasi website kita. Apa saja sih yang dilihat gitu ya? Apa saja sih yang dianalisa? Nah, ini contohnya. Ya, kita akan lihat satu per satu. Nah, kenapa itu penting? Ya karena memang dengan Google Analytics itu kita jadi tahu persis siapa konsumen kita, bagaimana sikapnya, ya, sehingga akhirnya kita bisa menempatkan iklan yang sesuai, ya, kita bisa memakai keyword-keyword yang cocok, dan website kita akan banyak dikunjungi orang, gitu ya. Nah, kemudian juga Google itu menggunakan statistika analisis, jadi dia bisa tahu audiensnya, audiens dari website kita itu siapa sih? Mereka berasal dari daerah mana? Menggunakan mobile device apa?
Lalu mereka mengklik link itu berdasarkan langsung mencari di browser atau berdasarkan referral. Referral itu dia mengklik link yang kita titipkan di website yang lain, ya, secara direct linknya, ataukah dia melakukan juga Google Advertising, ya, berbayar. Ya. Lalu bagaimana kontennya juga akan dianalisa, ya, kecepatan dalam mesin pencariannya, dan bagaimana konversinya. Banyak sekali ya yang kita bisa lihat dari Google Analytics tersebut. Ya, ini contoh-contohnya ya, baru di sini. Misalnya saat ini ada 8, ya, ada 8 yang melihat website kita. Audience overview. Nah, lokasinya ada di mana? Kelihatan nih. Oh, lokasinya di Indonesia sekian banyak. Gitu ya. Bahasa yang digunakan apa? Bahasa Indonesia. Ya. Bagaimana behaviornya? Ya. Behaviornya itu berapa sering dia engagement, jadi berapa sering dia membuka website kita, ya, apakah itu juga dia mendapatkannya langsung dari link yang kita pasang di Google ataukah mendapatkan dari referral, gitu ya. Lalu mereka menggunakan teknologinya apa, networknya apa, browsernya apa, menggunakan mobile device kah, itu akan ada audience overview namanya. Lalu demographic overview, kita akan melihat analisis dari lokasi-lokasinya. Seperti kita lihat di sini, yang paling banyak United States, lalu India, United Kingdom. Ini kalau websitenya website internasional ya. Langsung kita bisa melihat persentasi terbanyak yang mengunjungi website kita itu dari mana gitu. Ya. Kemudian demografik, bahasa yang digunakan, mana yang paling banyak dari pengunjung kita. Lalu juga melihat apakah pengunjung kita itu adalah pengunjung yang baru atau pengunjung yang kembali lagi melihat ke website kita. Setelah melihat pertama kali, lihat lagi, berarti ada interest sebetulnya gitu ya. Cuma mungkin belum matching, entah dengan dananya, entah dengan hal-hal yang lain gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat berapa sering visitor itu mengunjunginya gitu ya, aktivitasnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga ini bisa melihat kapan. Oh, website kita banyak dilihat pagi hari atau pada weekend. Nah, ketika itu kita dapatkan, gunanya untuk apa? Kita bisa memasang advertising, memasang diskon, ya, pada waktu-waktu di mana pengunjung kita itu pada posisi paling banyak, ya, sehingga itu akan menarik perhatian juga banyak konsumen. Itu yang diharapkan. Ya, engagement. Nah, engagementnya itu bisa berarti dia membeli, tapi juga tidak membeli. Dia misalnya sekedar untuk masuk ke dalam website kita, sekedar menjadi member, itu juga sudah dianggap sebagai engagement. Sekedar bertanya, itu juga engagement. Ya, nah itu akan dilihat. Oh, tidak ada yang bertanya dari website kita, berarti walaupun pengunjungnya banyak, gitu. Oh, tapi bounce rate-nya tinggi, nah berarti pengunjungnya hanya keluar masuk nih, ya. Tidak bisa menarik perhatian dari audiensnya untuk bisa melakukan action. Ya, action bukan hanya pembelian ya, action untuk jadi member, ya. Nah, itu tidak ada ternyata. Berarti harus ada sesuatu yang lain yang untuk menarik perhatian mereka untuk action, yang biasa disebut call to action, ya. Nah, berikutnya lagi ini teknologinya. Pakai browser apa ya orang bukanya? Pakai Chrome. Oh, pakai Firefox dia. Berapa banyak tuh yang kita paling banyak ternyata Chrome ya. Lalu ada Firefox, ada Safari, ada Internet Explorer, ya banyak sekali. Operating sistemnya pun ketahuan. Ya, dia menggunakan Windows atau Macintosh atau iOS, ya. Nah, itu banyak sekali. Device-nya ya, Apple ya, atau dia menggunakan Samsung device ya. Nah, itu juga akan terlacak dengan adanya Google Analytics ini. Traffic source-nya, ya. Nah, apakah tadi yang seperti saya katakan, mereka mencari melalui search traffic, referral traffic, direct traffic, atau campaigns, ya. Nah, kita akan bisa melihat, oh kalau mereka banyak melihat dari referral traffic dan referralnya itu website yang itu aja, berarti website tersebut memang bagus ya untuk kita pasang link di situ gitu ya, walaupun kita melakukan pembayaran tetapi
cukup berharga, gitu ya, karena banyak pengunjung dari website kita melalui link referral tersebut. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan mana yang menguntungkan. Direct traffic, makin banyak direct traffic berarti makin bagus ya, karena kita tidak mengeluarkan apapun ya. Orang tersebut mencari di mesin pencari, kemudian langsung masuk ke website kita. Jadi tidak melalui referral, tidak melalui apa. Ya, itu bagus sekali kalau bisa seperti itu. Makin banyak makin baik. Ya. Referral traffic sudah ya tadi melalui link yang kita pasang pada website lain. Nah, ada juga yang disebut content overview. Ya, kontennya seperti apa sih overview-nya? Oh, pada hari ini pengunjungnya rendah sekali. Kenapa ya? Tapi kemarin tuh banyak. Oh, kemarin itu masih dalam rangka promosi. Jadi pengunjungnya banyak. Rupanya promosi itu menarik perhatian, gitu ya. Jadi kita melihat dari grafik. Makin tinggi grafik itu berarti ada sesuatu yang harus kita lihat, atau tidak ada pengunjung itu juga harus kita amati ya, supaya itu tidak sering terjadi. Kayak gitu ya. Ini konten-kontennya ya, apakah pengunjungnya itu keluar masuk, bounce rate-nya tinggi, seharusnya bounce rate itu adalah kurang dari 45%. Bila bounce rate lebih dari itu, berarti website kita harus kita perbarui. Ya, karena website kita tidak cukup menarik untuk orang tinggal melihat cukup lama. Ya, jadi orang hanya keluar masuk doang. Ya, itu guna dari kita mengetahui akan bounce rate. Kemudian kecepatan speeding dari website pun akan mempengaruhi ya. Karena speed analisisnya itu sebaiknya loading time-nya kurang dari 6 detik sudah open. Ya, tapi kalau lama orang jadi tidak sabar dan mungkin akan berpindah kepada site yang lain, ya tentu akan merugikan. Ya. Conversion overview, nah ini juga akan ada conversion analysis, ya. Oh, berapa banyak yang membeli produk kita, atau berapa banyak yang menjadi member dalam minggu ini, gitu ya. Atau berapa banyak orang yang memberikan tanggapan, ya, atau bertanya. Itu termasuk conversion juga ya. Jadi conversion itu bukan hanya dalam arti kata kita berhasil menjual produk kita, tetapi orang yang melakukan keep in touch gitu ya. Yang mau bertanya, mau dia memberikan pesan, ya, itu pun memberikan overview itu disebut sebagai conversion. Nah, ini contoh dari web analytics. Di sini kita bisa melihat ya, penggunanya ada 2. New user, pengguna baru 1. Sesinya ada 2, bounce rate-nya masih 50%. Ya, berarti ini cukup tinggi, harus dikurangin. Page session yang paling banyak dilihat itu 2, ya, page nomor 2. Rata-rata orang melihat hanya 9 detik. Jadi bisa terbayangkan 9 detik itu pasti nggak ngapa-ngapain, cuma 9 detik, oh lihat, udah, keluar. Ya, belum melakukan action apapun juga. Jadi ini perlu perbaikan dari website tersebut. Ya, belum ada juga nih call conversion-nya, ya tadi, karena orang hanya melihat secara singkat, bounce rate-nya tinggi, gitu ya. Nah, ini yang harus kita amat-amati, kemudian kita kembangkan lagi website kita supaya mencapai target. Ini gambarnya ya, kalau kita lihat dari session-nya ada 65, page view-nya ada 188, rata-rata orang melihat dalam 1 menit, 21, ini bounce rate-nya juga masih tinggi, 52,31. Harusnya berapa tadi? Kurang dari 45%. Ya. Lalu ada country-nya, ya, daerah geografis yang membuka website tersebut, ya. Referrals-nya, oh dari Facebook, ternyata link yang kita pasang di Facebook itu juga membuat orang melihat. Ya, seperti itu. Device-nya yang dilihat apa? Oh, ada dari desktop, dari tablet, dari mobile. Ya, paling banyak ternyata dari desktop. Gitu ya. Untuk visitor yang returning juga yang baru. Nah, ini yang perlu kita lihat, kita analisa, kita kumpulkan datanya untuk kedepannya website kita supaya bekerja secara lebih maksimal dan menarik perhatian konsumen. Oke, ini pustaka yang saya ambil. Sampai di sini, sampai bertemu lagi di kuliah yang berikutnya. Terima kasih.